Kami bersyukur kami bisa berada di tempat ini di mana kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan sudah naik ke surga karena Engkau berfirman bahwa Engkau sudah menyediakan tempat di surga bagi kami. Dan kami percaya sambil kami menanti waktu Engkau menjemput kami, sambil kami menanti kami datang ke dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat surga yang kekal. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, biar firman hari ini menolong kami untuk mengerti apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus dan bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berada di gereja atau chapel kenaikan, di mana kita percaya bahwa tempat ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus diangkat naik ke surga. Saudara, untuk apa dia naik ke surga? Yang harus saudara tahu, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Kasih tahu kanan kiri, menyediakan tempat untuk kita. Ya, jadi kita bersyukurnya adalah Tuhan Yesus naik ke surga supaya ada rumah di sana untuk saudara dan saya. Semestinya rumah kita bukan di surga, karena kita tahu firman Tuhan berkata upah dosa ialah, semestinya rumah kita itu berada di neraka bersama dengan orang-orang yang lain yang berdosa. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika Tuhan Yesus naik, dia menjadi jalan, dia menjadi pintu bagi kita untuk pada saat kapanpun kita kembali ke surga, kita percaya pasti ada tempat untuk kita di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi hari ini ketika Tuhan Yesus sudah naik, dia kembali berjanji bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Ya, jadi sekarang dia naik ke surga menyediakan tempat. Nanti pada saat yang tidak ada satupun yang tahu, dia akan kembali. Kapan itu saya pun gak tahu. Ada orang yang memprediksi berkali-kali selalu gagal, karena firman Tuhan berkata tidak ada satupun yang apa? Tahu. Dia datangnya sebagai pencuri. Jadi kita gak perlu tahu kapan, gak perlu kita kalkulasi. Ada orang yang kalkulasi prediksi, gak perlu percaya. Apapun prediksi manusia, apapun kalkulasi manusia, ujung-ujungnya pasti salah. Nah, tapi yang penting adalah bukan kapan dia datang, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Karena nanti kita akan dijemput. Nah, pertanyaannya adalah ketika nanti Tuhan datang untuk menjemput kita, kita sudah siap atau belum? Tanya kanan kiri, kamu siap atau enggak? Ya kan? Nah, pada gak berani, kenapa? Sesama gak siap dilarang saling mendahului, saudara ya. Nah, karena itu sangat penting sekali. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan kita diberitahu apa yang harus kita siapkan. Nah, karena itu kita mau baca ayatnya sama-sama dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 6, saudara 7. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Ya, ayo Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Yang bingung Kisah Para Rasul di mana antara Kejadian dan Wahyu? Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita bergantian ya. Judul perikopnya apa Bapak Ibu? Yesus. Dikatakan maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke Indonesia. Haleluya. Ayat 9, saudara. Sesudah ia ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 sama-sama. Dan percaya sama-sama katakan ya, nanti ketika
ketika Tuhan Yesus datang, dia akan kembali di tempat yang sama dengan cara yang sama. Nah saudara, hari ini saya mau tutup ibadah kita. Kita mau belajar ada 3 persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ayo kita periksa apakah kita sudah siap atau enggak dari firman ini. Saudara, yang pertama, kita baca di ayat yang ke-11, dikatakan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama. Saudara, yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid. Nah, dan dengan cara yang sama dia akan kembali. Artinya kalau dia diantar dengan murid-murid, nanti dia dijemputnya juga harus dengan murid-murid. Karena itu persiapan kita yang pertama, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, adalah kita harus menjadi murid. Ulangin sama-sama, kita harus menjadi apa? Murid. Nah, saudara, orang ikut Tuhan itu belum tentu jadi murid. Saudara, orang ikut Tuhan itu ada 3 tipe. Yang pertama itu pengamat. Ulangin sama-sama, yang pertama apa? Jadi orang yang cuma stalking, cuma lihat-lihat aja. Ya, ada banyak loh orang itu ikut ibadah hanya untuk mengamati. Orang Kristen itu gimana sih ibadahnya? GSJS itu gimana sih ibadahnya? Ya, Pentakosta itu gimana sih kalau ibadah? Yang kedua, ada yang namanya pengikut, ngikutin gitu, follower gitu. Tetapi level yang ketiga adalah level murid. Itu beda. Bedanya apa? Murid memiliki yang namanya komitmen. Ulangin sama-sama, apa kok? Kalau yang namanya pengamat, dia nggak suka, dia tinggalin, ya kan? Dia cuma lihat, wah nggak cocok sama aku, dia pergi. Follower mungkin ya lebih setia dikit, tetapi ketika sesuatu terjadi nggak sesuai dengan yang dia mau, dia unfollow. Ya kan? Kadang-kadang kita suka follow Instagram orang, lama-lama kita nggak suka, kita unfollow. Tetapi murid beda. Murid punya satu komitmen. Suka maupun duka, saya mau tetap ikut Yesus. Itu penting. Menjadi murid itu seperti itu. Saudara, karena itu Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa apa? Muridku. Kenapa? Karena kalau jadikan semua bangsa pengikutku, maka semuanya pasti ninggalin Tuhan Yesus. Saudara harus tahu ya, setelah murid-murid ditinggal oleh Tuhan Yesus, mereka harus mengalami penganiayaan yang besar. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Orang-orang Kristen di awal-awal dulu, Kristen mula-mula, penderitaan mereka sangat ngeri sekali. Mereka dibakar hidup-hidup. Kaisar Nero itu menaruh orang Kristen di atas tiang, dikasih minyak, dibakar untuk menjadi obor di tengah malam. Saudara, mereka dihadapkan dengan beruang, dengan singa, dihadapkan tanpa mereka bawa apa-apa. Akhirnya mereka dimakan, ditonton oleh banyak orang. Kalau saudara pernah ke Italia, ada yang namanya Colosseum. Colosseum adalah tempat di mana disaksikan pertandingan itu, yang dijadikan korban orang Kristen oleh kaisar-kaisar, oleh Kaisar Nero dan seterusnya, kaisar-kaisar yang lain. Saudara lihat, murid-murid itu harus mengalami penganiayaan, tapi mereka tidak meninggalkan Yesus. Kenapa? Mereka tidak meninggalkan Yesus karena mereka murid Kristus. Karena murid Kristus megang komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Hari ini mungkin kita nggak harus menghadapi penganiayaan sebesar Kristen mula-mula. Kita ini paling pencobaannya apa sih kalau kita ibadah? Paling kalau di gereja panas itu aja, saudara. Ke gereja ngantri, kalau di GSJ susah dapat tempat duduk, susah cari parkir, itu aja. Masa hal kayak gitu membuat kita gak ibadah? Masa hal kayak gitu membuat kita gak cari Tuhan? Masalah apa sih yang kita hadapi hari-hari ini? Bukan maut kan? Masa kita biarkan itu membuat iman kita mati? No. Doa saya kita semua di tempat ini jadi murid Kristus, di mana apapun boleh terjadi. Saya boleh sakit, saya boleh ngalamin penderitaan, saya boleh ngalamin kesusahan, tapi komitmen saya sampai kapanpun, sekali Yesus tetap Yesus sampai selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, tugas kita selain jadi murid adalah yang kedua, kita harus jadi dewasa. Kasih tahu kanan kiri, dewasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan beritahu kepada kita,
Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia seperti mempelai pria menjemput mempelai wanita. Nah saudara, saya mau tanya bagi saudara misalnya mau menikah, mempelai saudara misalnya laki-laki ini, mempelainya pastinya sudah dewasa atau masih anak kecil? Dewasa. Jangan sampai anak kecil. Bayangkan kalau misalnya mempelai itu datang, mempelainya masih anak kecil, pasti gak jadi dijemput, nunggu nanti aja. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen harus jadi dewasa. Ya, orang Kristen gak boleh kanak-kanak terus. Kekristenan kita gak boleh kanak-kanak. Apa Kristen kanak-kanak? Kristen kanak-kanak adalah orang yang hanya ikut Tuhan, yang hanya mau mendengarkan apa yang dia mau. Jadi dia datang ke gereja dengar, oh cocok khotbahnya, oh enak. Tapi begitu ada sesuatu yang gak sesuai, menegur, wah dia marah. Pendeta ini sensi sama aku. Wah pendeta ini nyindir aku. Loh gak boleh gitu. Ayo jadilah orang Kristen yang dewasa. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya harus dewasa. Orang Kristen dewasa itu bisa menerima makanan keras. Kalau bayi itu makannya bubur. Tapi di sini kan nggak mungkin kita seumur hidup makan bubur. Kita mulai makan makanan yang keras. Ayo jadi orang Kristen nanti kembali ke Indonesia, kita harus suka makanan keras. Kalau kita ditegur jangan marah, kita ditegur malah bersyukur. Ada amin? Yang kedua, kita jadi dewasa saat kita menjalani persoalan hidup. Kita semuanya di sini punya persoalan. Ayo kita dewasa menghadapinya. Kita melihat bahwa setiap persoalan adalah proses untuk mendewasakan saya. Justru lewat setiap masalah persoalan kita makin dewasa. Dan saudara, Kristen dewasa itu paradigmanya berubah. Paradigmanya mengikut Tuhan itu berubah. Dulu mungkin Kristen kanak-kanak ikut Tuhan karena ada motivasi yang salah. Ada udang di balik. Kristen supaya kaya, Kristen supaya sembuh, Kristen supaya aku sukses. Beda. Yang dewasa berkata, aku mau ikut Tuhan supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidupku jadi berkat buat banyak orang. Ayo, ujiannya adalah apakah kita ini dewasa atau enggak. Kalau kita masih kanak-kanak, nanti dia gak jemput kita. Kita akan ditinggal pada saat dia kembali. Dan yang ketiga, tugas kita. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Kita percaya kita harus jadi Yang kedua, kita harus jadi Yang terakhir, yang ketiga, kita harus jadi saksi. Ulangin sama-sama, harus jadi apa? Dikatakan jadilah saksiku ke seluruh Yudea, ke seluruh Yerusalem, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Saudara, sambil kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus jadi saksi. Kita semuanya gak harus jadi pendeta untuk jadi saksi. Lewat kehidupan saudara pribadi masing-masing, kita semuanya bisa jadi saksi tentang kebaikan Tuhan. Saya selalu berkata kepada jemaat yang saya gembalakan di Surabaya, biar hidup kita ini jadi surat terbuka bagi orang lain. Ya, pulang dari tempat ini, ayo punyalah satu tekad, saya mau jadi saksi Kristus. Biarlah kehidupan kita ini jadi jadi buku yang terbuka. Ada banyak orang di luar sana belum tentu baca Alkitab, tapi mereka bisa baca buku kehidupannya kita. Mereka bisa lihat kehidupan kita sehari-hari. Ayo, kita gak perlu di atas mimbar untuk menginjil. Lewat hidup saudara, sebagai seorang bos, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang karyawan, kita semuanya bisa menjadi saksi yang menunjukkan Kristus kepada orang lain. Saya percaya saat kita mempersiapkan diri kita dengan tiga ini, kita menjadi murid, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi saksi. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat bersama dengan Dia di atas awan, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tundukkan kepala saudara. Sekali segala keadaan kami Tuhan, makasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu
Yesus. Sebab kami telah mengecap dan kami telah melihat Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kami. Sambil kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua, hari ini kami mau memastikan bahwa kami mau menjadi murid Kristus yang mengikut Tuhan. Kami mau menjadi dewasa dan kami mau menjadi saksi. Terima kasih, dan kami terus menantikan kedatangan Tuhan sampai pada saat Tuhan Yesus menjemput kami dan kami ditemukan dan didapatkan Tuhan tetap setia. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berada di tempat ini. Biar hari ini menjadi hari di mana kami terus mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan satu saat Dia akan kembali. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita baru aja selesai untuk ibadah. Saudara tadi udah dengar saya khotbah di dalam, dan saya mau kasih saudara tur seperti biasa, dan saya percaya saudara akan diberkati. Jadi kalau saudara perhatikan, ini adalah gerejanya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membawa saudara keliling sampai ke dalam tempat ibadah di mana tadi kita ibadah. Nah, kalau saudara perhatikan ini, ini gerejanya Bapak Ibu. Ya, jadi yang belum pernah ke sini, saudara hari ini lewat doa pagi sudah sampai di sini. Ya, ini adalah rombongan kita. Dan saya bersyukur untuk kesempatan bisa ibadah di sini. Gitu kan. Nah, jadi saya tunjukkan saudara ke dalamnya. Nah, ini adalah tempatnya. Gerejanya hanya seperti ini. Nah, tetapi ini adalah tempat di mana memperingati, tempat di mana kaki Yesus pernah menyentuh. Tetapi ini bukan tempat 100%, tetapi ini hanya sebuah peringatan, tempat peringatan untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah naik dan Dia menyiapkan tempat buat kita. Saya percaya saudara diberkati lewat ibadah doa pagi. Saya percaya saudara semuanya pasti akan lihat banyak berkat-berkat Tuhan. Selamat beraktivitas, sampai ketemu besok pagi di ibadah doa pagi kita. Haleluya, amin.